Dalam matematika, konstanta atau tetapan adalah suatu nilai tetap. Konstanta digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sains berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Definisi tentang variabel diantaranya berarti berubah-ubah, tidak tetap, deklarasi sesuatu yang memiliki variasi nilai berbeda-beda. Dalam bahasa pemrograman disebut juga simbol yang mewakili nilai tertentu. Variabel yang dikenal di subprogram disebut variabel lokal, sedang yang dikenal secara umum utuh dalam satu program disebut variabel global. Historiografi, sejarawan bekerja dalam pembentukan opini masyarakat. Sejarawan telah menghasilkan sekumpulan buku sejarah, kemudian pembaca selalu terjebak pada status quo. Sejarah atau kejadian nyata di masa lalu adalah pasti tidak variabel, hanya pencatatannya yang terpengaruh kepentingan subjektif yang berkuasa yang menjadikan ini menjadi tidak pasti bahkan ambigu. Ini yang harus diluruskan. Konstanta atau ketetapan tidak bisa diubah. Inisialisasi nilai hanya dilakukan sekali di awal, setelahnya tidak bisa diubah nilainya. Beberapa konstanta diberi nama menurut nama penemunya. Contoh konstanta C. Kecepatan cahaya sama dengan 299.792.458 meter per detik. H. Konstanta Planck sama dengan 6.626 x 10 sampai 34 joule detik. G. Konstanta gravitasi sama dengan 6.6742 x 10 sampai 11 m 3s-2 kg1. Konstanta Hubble sama dengan 70 kilometerperseCond mepc. Pi. Konstanta rasio lingkaran terhadap diameternya, nilainya mendekati 3,1415526539792324626463. E. Nilainya mendekati 2,7180848459045235360287. V. Rasio emas, nilainya mendekati 1,618083398894948484820458. Jadi, konstanta adalah ketetapan yang nilainya tidak bisa diubah. Inisialisasi nilai hanya dilakukan sekali di awal, setelahnya tidak bisa diubah nilainya. Juga angka tahun dalam pencatatan kejadian nyata, sejarah, saat kejadian adalah harus benar pada tahun tersebut tidak variabel, yaitu kepastian kapan siapa di mana kejadian sejarah itu terjadi. Jadi sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, yang harus memenuhi 3 syarat dalam kriteria pencatatan sejarah. Kapan, siapa, di mana, ini hal penting dalam upaya pengembalian pencatatan benar sejarah kita, kemudian tidak hanya bereforia, sibuk dalam wacana perdebatan, langkah benar adalah eksplorasi, meneliti, diskusi dan publikasi. Tentang situs-situs di Nusantara, apakah benar berdasar ajaran dari India? Kapan dan siapa yang membawa ke sini? Jika penetapan angka tahun dalam pencatatan sejarah adalah ambigu, atau dapat terbantahkan kebenarannya, maka perlu dikoreksi dan direvisi. Inilah yang terjadi pada pencatatan sejarah negeri kita. Penemuan pada akhir abad ke-20 memperlihatkan bahwa konstanta kosmologi diperlukan untuk menerangkan keberadaan energi gelap. Telah tentang ini membuka tabir apa itu mukso dan topo di Borobudur. Konstanta kosmologi adalah kerapatan energi luar angkasa atau energi vakum yang muncul dalam persamaan medan dalam relativitas umum. Konstanta ini diperkenalkan Einstein dalam teori relativitas umum agar alam semesta tetap statik. Seorang Einstein pun masih tetap mengatakan relatif dalam teorinya. Bagaimana Kasparis dianggap benar menuliskan Borobudur dibangun abad 8 Masehi. Sedang dalam desertasinya Kasparis menulis angka tersebut masih perkiraan. Einstein kemudian membuang atau tidak menggunakan konstanta kosmologi ketika hasil pengamatan memperlihatkan bahwa alam semesta memuai atau bergerak mengembang. This is the biggest mistake in my life. Einstein yang pernah memodifikasi sifat alami teori relativitas umum merasa telah merusak teorinya sendiri. Ia sangat menyesali sampai menyatakan bahwa penambahan konstanta kosmologi adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Wajar, sebagai manusia biasa Einstein tidak luput dari kesalahan. Di sini kita belajar bahwa kesalahan adalah sifat yang sangat manusiawi, bisa terjadi pada siapa saja termasuk ilmuwan sekaliber Einstein. Begitu juga dalam perhitungan tahun dalam pencatatan tahun sejarah di Nusantara, konstanta
atau ketetapan penghitungan tahun sejarah pada prasasti berangka tahun, Saka, yang selama ini dihitung, harus dimulai pada tahun 78 Masehi. Fahami ini demi berpikir benar berdasar nalar logika yang murni. Menghitung tahun, Saka, yang selama ini dihitung, harus dimulai pada tahun 78 Masehi. Adalah sudah usang, harus dibuang atau tidak dipergunakan lagi, karena terbukti bahwa ada banyak fakta sejarah yang terjadi sebelum tahun itu di Nusantara, dan menghitung awal tahun Saka di prasasti tidak lagi dimulai 78 Masehi. Ini penyebab sejarah kita hilang sebelum tahun itu. Historiografi, sejarawan bekerja dalam pembentukan opini masyarakat. Sejarawan telah menghasilkan sekumpulan buku sejarah, kemudian pembaca selalu terjebak pada status quo. Kesalahan, atau kehilafan, bisa terjadi pada siapa saja termasuk ilmuwan sekaliber Einstein. Begitu juga dengan para pencatat sejarah di negeri ini, bahwa tahun 78 Masehi adalah tahun bangsa, Saka, nenek moyang bangsa Nusantara yang di tahun itu menaklukkan Raja Salivahana India Selatan. Bukan menjadi awal tahun Saka untuk menghitung angka tahun di prasasti, penghitungan awal tahun Saka ini, menyebabkan sejarah kita hilang atau dihilangkan sebelum tahun 78 Masehi. Tidak ada pemaknaan abadi dalam sejarah. Sejarah dalam dekade waktu tertentu bisa dianggap sakral, akan runtuh oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan selanjutnya. Revisionis histori adalah para pekerja yang berada dalam proses alami sejarah itu sendiri, menyempurnakan distorsi subjektif penulis sejarah terdahulu. Yang dominan dari penjajah yang ingin merampok Nusantara. Sejarah akan memutar siklus alami membuktikan fakta nyata kebenaran masa lalunya. Tidak ada yang dapat merubah fakta nyata kejadian masa lalu, hanya dengan merubah catatan apa yang terjadi sebenarnya. Konstanta sumuruping geni, adalah ketetapan kembalinya cahaya terang dari api yang pernah menyala menerangi dunia dan sumber nyala api itu pernah terjadi dan bersumber di tanah ini Nusantara. Generasi bangsa ini akan mengerti siapa sebenarnya nenek moyangnya, bahwa leluhurnya bukan primitif, tidak menganut animisme dinamisme juga tidak dari India. Falsafah ajaran leluhur kita adalah, Dharma, Dhamma, Dhammo terekam pada literasi kata Kusala Dharma Bayjana dan Vinaya Dharmakyacita, di figura dasar relief Borobudur yang ditutup. Ajaran, itu hingga kini tersimpan di Bali dan tergambar di situs-situs Nusantara itulah, ajaran, yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina dibawa oleh kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia, mewarnai 3/4 muka bumi diantaranya tanah India. True Back History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.